Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, seleksi mandiri UNER 2021 paling longgar persaingan, alias paling besar peluang diterimanya dibanding seleksi mandiri PTN lainnya. Kuota seleksi mandiri yang mencapai 50% dari total mahasiswa yang diterima diikuti hanya 10.444 peserta. Lantas, kapan UNER akan membuka seleksi mandiri gelombang 2? Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat strategi keren taklukkan PTN. Pejuang PTN, seleksi mandiri UNER 2021 diumumkan 3 Juli 2021. Besok ini ya. Di era pandemi COVID, UNER berani menggelar ujian offline dalam seleksi mandirinya. Ujiannya dilaksanakan selama 5 hari dalam 10 sesi. Pejuang PTN, hal-hal yang menarik dalam seleksi mandiri UNER patut kita catat, yakni pertama, seleksi mandiri UNER hanya diikuti 10.444 peserta. Ini tentu jumlah yang sangat sedikit dibandingkan CBT UGM 2021 yang mencapai 36.470 atau SMUP Unpad yang mencapai 40.535 peserta atau ITB, seleksi mandiri ITB 25.642 peserta dan seleksi mandirinya Undip diikuti 56.247 peserta atau pendaftar dan yang 24.000 tak lolos karena tak membayar. Jadi peserta mandiri Undip yang ikut seleksi sebanyak 32.063 peserta. Kedua, jumlah peserta yang hanya 10.444 itu tentu menjadikan persaingan di jalur ini sangat longgar. Ulangi ya, sangat longgar persaingannya. Kita tidak tahu apakah UNER akan memenuhi kebutuhan calon mahasiswa barunya yang mencapai 50% dari kapasitas seluruh kursi dari seleksi mandiri ini atau seleksi mandiri gelombang berikutnya. Apabila demikian, yaitu memaksakan mengambil dari seleksi mandiri yang super tidak ketat ini, hal ini menjadi keuntungan pejuang PTN yang ikut seleksi mandiri. Tapi bila tidak, maka sudah dipastikan seperti tahun-tahun sebelumnya, UNER bakal menggelar seleksi mandiri gelombang kedua, bahkan gelombang ketiga. 3. Agak aneh memang ketika ketua panitia LTMPT yang menggelar UTBK dan dipakai acuan banyak PTN untuk SBMPTN dan seleksi mandiri, justru UNER lebih mengandalkan ujian sendiri untuk mandirinya dan harus datang ke UNER pula. Hal ini mengesankan ketua panitia UTBK justru tak percaya dengan UTBK. 4. Peserta seleksi mandiri yang hanya 10.444 ini tentu disebabkan karena pelaksanaan yang memusat di satu kota, Surabaya. Terlebih di saat pandemi COVID sedang naik-naiknya. 5. Pelaksanaan ujian offline dan hanya di UNER ini membawa konsekuensi positif maupun negatif.
positif bagi peserta asal Jawa Timur dan sekitarnya. Mengapa? Merekalah yang diuntungkan karena kedekatan tempat. Negatif karena komposisi penyebaran calon mahasiswa tidak mewakili wilayah di Indonesia. Apakah memang UNER diproyeksikan dan diprioritaskan bagi pejuang PTN asal Jatim? Tentu tidak, bukan? Ingat, kuota seleksi mandiri UNER mencapai 50% dari total mahasiswa yang diterima. Pejuang PTN, berikut ini adalah daya tampung yang sangat besar di seleksi mandiri UNER 2021 dan diperebutkan sedikit peserta. Perhatikan, untuk Saintek tertinggi kotanya adalah kedokteran dan farmasi mencapai 125 kursi. Disusul kesehatan masyarakat 120 kursi, keperawatan 115 kursi, dan kedokteran gigi dan kedokteran hewan masing-masing dengan 100 kursi. Sedang kuota untuk Soshum tertinggi Fakultas Hukum dengan 150 kursi, disusul manajemen dan ekonomi Islam dan akuntansi masing-masing 125 kursi. Kemudian psikologi, bahasa dan sastra Inggris dengan 120 kursi. Ekonomi pembangunan 110 kursi. Pejuang PTN, gimana? Sangat besar kan peluang kalian bisa masuk UNER lewat jalur mandiri tahun ini? Beruntung kalian yang ikut ujian di Surabaya. Semoga kalian diterima. Apalagi materi ujiannya tak jauh beda dengan UTBK. Yakni untuk Saintek ada TPA dan TKA. TPA itu kan beda-beda tipis dengan TPS. Begitupun Soshum, TPA dan TKA. Bagi kalian yang tidak ikut seleksi mandiri, gak usah khawatir. Tahun lalu, UNER juga menggelar seleksi mandiri gelombang 2, bahkan gelombang 3. Berikut ini gambaran seleksi mandiri gelombang 2 UNER tahun 2020. Pendaftaran kala itu 21-23 Agustus 2020. Ujiannya kala itu 25-26 Agustus. Kira-kira seleksi mandiri UNER tahun ini sekitar itu ya. Silakan terus dipantau. Sama seperti di ujian mandiri gelombang 1, maksud Om, gelombang yang normal yang tanggal 3 Juli ini diumumkan. Ujian mandiri gelombang 2 juga memberi kesempatan pemegang kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi bisa ikut seleksi mandiri gelombang 2 dengan kartu Indonesia Pintar kuliah gratis. Oh ya, untuk seleksi mandiri yang diumumkan 3 Juli besok, dari 10.444 pendaftar, 3.003 diantaranya merupakan pendaftar pemegang KIP kuliah. Demikian ya, informasi seputar seleksi mandiri UNER 2021. Pantau terus informasi seleksi mandiri gelombang 2. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.